Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Renungan firman Tuhan hari ini adalah tentang prinsip saling. Kita semua tahu bahwa tidak ada seorang manusia yang bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Karena memang manusia didesain Tuhan, diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Ketika Tuhan menciptakan Adam, kemudian dia melihat tidak baik bahwa Adam itu seorang diri, karena itulah dia menciptakan Hawa bagi Adam. Dari situ kita bisa melihat bahwa tidak baik manusia itu seorang diri, dalam arti bahwa manusia itu juga tidak bisa hidup sendiri. Setiap orang punya kekurangan, punya kelemahan yang hanya bisa dipenuhi oleh orang lain. Di dalam kehidupan kita hidup berkeluarga, kita hidup bermasyarakat, kita hidup dalam berbagai macam komunitas, maka disitulah prinsip saling itu harus diterapkan, di mana setiap orang saling membutuhkan orang lain. Ayat-ayat firman Tuhan juga banyak mengajarkan tentang prinsip saling ini. Kita akan baca dari Yohanes 13 ayat yang ke-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula lah kamu harus saling mengasihi. Kemudian Roma 12 ayat yang ke-10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Ada banyak ayat-ayat yang lain. Di Roma 14 ayat yang ke-19 itu adalah perintah untuk saling membangun. Kemudian di Efesus 4 ayat yang kedua, saling membantu. Efesus 4 ayat 32, saling mengampuni. Kemudian ada banyak ayat-ayat yang lain lagi di dalam surat Ibrani tentang saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling menasehati. Di Yakobus juga saling mendoakan. Dan tentang saling mengasihi tertulis banyak juga di dalam surat 1 Yohanes pasal 3, pasal 4, pasal 5. Yaitulah kehidupan seorang manusia di dalam sebuah komunitas, entah itu komunitas yang paling kecil dalam sebuah keluarga sampai di dalam sebuah komunitas yang besar, bahkan di dalam kehidupan bermasyarakat bersama-sama sebagai satu bagian dari sebuah pemerintahan di sebuah negeri seperti kita di Indonesia. Kita hidup juga perlu saling menghormati, saling menghargai satu dengan yang lain. Ya, prinsip ini penting ya untuk diterapkan, untuk dilakukan bagi setiap orang, karena ada saat-saat ya di mana kita ini butuh orang lain. Bagaimana jika ketika kita membutuhkan pertolongan, kita membutuhkan perhatian, ternyata tidak ada orang yang mau membantu kita, tidak ada orang yang mau memperhatikan kita. Tentu hal ini sangat menyedihkan dan ini sangat menyakitkan bagi orang yang mengalami hal seperti itu. Jadi prinsip saling ini adalah prinsip yang diajarkan oleh Tuhan Yesus untuk kita bisa memperhatikan, untuk bisa saling mengasihi, saling meneguhkan, saling mendorong, saling menghibur dan sebagainya. Namun prinsip saling ini bisa menjadi hal yang negatif ketika dipahami dan diterapkan dengan cara yang salah. Contohnya begini, ketika satu saat kita pernah menolong seseorang yang membutuhkan, entah itu apapun pertolongannya, kita bahkan mungkin sering menolong orang tersebut ketika orang tersebut membutuhkan pertolongan kita. Dan pada satu saat ketika kita membutuhkan pertolongan, orang yang pernah kita tolong itu tidak menolong kita. Orang yang pernah kita perhatikan, orang yang pernah kita bantu, tidak memperhatikan kita, tidak balas berbuat baik kepada kita, sehingga kita merasa ini
tidak adil, ya, prinsip saling ya, tidak dimanfaatkan atau tidak diterapkan dalam hal ini, kemudian kita menjadi kesal, kita menjadi sakit hati, kita menuntut kepada orang tersebut. Nah, kamu kan dulu sudah pernah aku tolong, sudah pernah aku perhatikan, kenapa sekarang ketika aku membutuhkan, nah, kamu tidak menolong? Bukankah kita harus saling mengasihi? Kita menuntut orang untuk saling menerapkan prinsip saling ini ketika kita diperhadapkan ya kepada keadaan di mana orang tidak melakukan prinsip ini kepada kita. Dan ini tentu menjadi hal yang negatif ketika prinsip saling ini dipahami dan diterapkan dengan cara yang salah. Dengan memahami kebenaran, tentu kita harus juga bisa menerapkannya dengan benar. Kalau kita sudah berbuat baik kepada seseorang, kita sudah memperhatikan, kita sudah menolong banyak, dan kemudian ketika kita membutuhkan pertolongan, orang tersebut tidak menolong kita, ya mari kita tidak melakukan tuntutan. Nah, kita tidak kesal, kita tidak sakit hati, karena ada ayat juga yang mengatakan kita harus mengampuni orang tersebut. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita butuh untuk kita menerapkan prinsip saling ini di antara keluarga kita, di antara orang-orang dekat kita, di antara komunitas kita. Mari kita terapkan dengan baik, dengan cara yang benar, dengan pemahaman yang benar, dengan tidak ada tuntutan agar orang juga melakukan prinsip itu kepada kita. Orang membalas apa yang telah kita lakukan, sehingga kita bisa menerima ya, dan bisa melakukan, mempraktekkan dan memaknai prinsip saling ini dengan benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Biarlah kehidupan kita dalam berkomunitas, dalam bermasyarakat, di dalam apapun kita menjadikan itu semua kehidupan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kedamaian, tidak ada tuntutan, tidak ada rasa kesal, rasa sakit hati. Dan kita percaya kita bisa melakukannya sebagai orang-orang yang sudah mengenal kasih karunia Tuhan dan mengalami kasih Tuhan dalam hidup kita. Mari kita menerapkan kebenaran firman Tuhan ini dengan benar. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau memberikan orang-orang di sekitar kami, keluarga, saudara seiman, tetangga, rekan-rekan, sahabat-sahabat, banyak orang yang dari sekitar kami yang membutuhkan prinsip saling ini terjadi di antara kami ya Tuhan. Dan tolong kami untuk bisa melakukan kehendak-Mu, perintah-Mu ini dengan benar, dengan tidak saling menuntut. Dan kami percaya Tuhan akan menolong kami untuk kami melakukan kebenaran-Mu dengan sebenar-benarnya. Kami saling mengasihi, kami saling memperhatikan, dan kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan.